Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan jalur sutra dan berikan rute jalur sutra tersebut. Berikan gambar. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang, pangelanga, biarawan, prajurit, nomaden dengan menggunakan karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang'an, Republik Rakyat Tiongkok, dan Antioquia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pada waktu yang bervariasi, pengaruh jalur ini terbawa sampai ke Korea dan Jepang. Pertukaran ini sangat penting, tak hanya untuk pengembangan kebudayaan Cina, India, dan Roma, namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah jalur sutra pertama kali digunakan oleh geografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19, karena komoditas perdagangan dari Cina yang banyak berupa sutra. Jalur sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan. Begitu dia meluas dari pusat perdagangan Cina Utara dan Cina Selatan, rute utara melewati Bulgar Kipchak ke Eropa Timur dan semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venezia. Rute selatan melewati Turkestan, Khorasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antioquia di selatan Anatolia, menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Nomor 2. Jelaskan yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Berikan gambar. Poros maritim dunia merupakan sebuah kondisi negara yang memiliki konektivitas antar pulaunya, baik industri perkapalan dan perikanannya berkembang, transportasi lautnya lancar, serta keamanan maritimnya juga baik. Kalau dilihat dari pengertian kata penyusunnya, poros maritim terdiri dari kata poros dan maritim. Poros dapat berarti ujung puncak atau juga posisi di tengah-tengah. Atau kalau dihubungkan dengan geo, poros berarti garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Oleh karena itu, dalam hal ini, poros dapat diartikan sebagai posisi yang di pusat yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sedangkan kata maritim berarti hal yang berkaitan dengan laut, pelayaran, dan perdagangan di laut. Jadi, poros maritim merupakan posisi di tengah yang menghubungkan pelayaran dan perdagangan antara wilayah serta hal lain yang berkaitan dengan laut. Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki lautan yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jelaskan yang dimaksud dengan jalur rempah dan berikan rute jalur rempah tersebut. Berikan gambar. Jalur rempah adalah jaringan rempah-rempah yang menghubungkan antara barat dan timur Indonesia. Jalur rempah adalah jaringan niaga tertua, yaitu dimulai pada abad 3 Masehi. Dimulai dari deretan timur Asia hingga Eropa. Rempah Nusantara masuk ke Tiongkok mulai abad ke-131 SM, seabad sebelum terbentuknya jalur rempah. Rempah Nusantara sangat diminati karena harganya terjangkau dan lebih bermutu dibanding rempah asal India dan Sri Lanka. Menurut sejarawan S.G. Frank 1998, jalur rempah juga bisa disebut jalur sutra. Pada masa praksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang dari Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang bangsa Indonesia, Australomelanocyte yang datang ke Nusantara kurang lebih tahun 2500 SM. Diperkirakan mereka datang dari Asia bagian tenggara setelah sebelumnya bermigrasi dari Laut Tengah dan menetap di India. Restu Gunawan dari KK 2013 dan banyak pendapat lain dari berbagai sumber. Meskipun demikian, dari bukit arkeologi yang ada diperkirakan sudah mendiami Nusantara sejak tahun 2500 SM. Titik awal jalur rempah
dimulai dari 1 Raja Ampat, 2 Banda Neira, 3 Ternate Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, 4 Buton, 5 Makassar, Selayar, 6 Karangasem, 7 Surabaya, Mojokerto, Kediri, 8 Semarang, Rembang, Jepara, Pati, Kudus, 9 Banten, 10 Banjarmasin, Amuntai, 11 Singkawang, Sambas, 12 Belitung Timur, 13 Tanjung Jabung Timur, 14 Damas Raya, 15 Tanjung Pinang, 16 Siak Sri Indrapura, 17 Samudra Pasai, 18 Banda Aceh, 19 Darus, 20 Pesisir Selatan. Jelaskan sumber-sumber daya alam yang memiliki potensi besar di Indonesia dan kota-kota penghasil sumber daya alam tersebut. Berikan gambar. A. Rempah-rempah, 1 cengkeh, 2 kina. B. Nama barat tambang, 1 batu bara, 2 minyak bumi, 3 nikel, 4 bauksit, 5 tembaga, 6 emas, 7 perak. Nama barang mineral, 1 logam, 2 non-logam. A. Rempah-rempah, 1 cengkeh. Cengkih atau cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkih adalah tanaman asli Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Kota-kota penghasil cengkeh: 1 Maluku Utara, 2 Sulawesi, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Timur. 2 kira. Cincona adalah genus beranggotakan sekitar 25 spesies dari suku Rubiaceae yang berasal dari Amerika Selatan tropika. Anggota genus ini berupa tanaman pardu besar atau pohon kecil hijau abadi yang tumbuh hingga ketinggian 5-15 meter. Kota-kota penghasil kina: 1 Lebong dan Sumatera Selatan, 2 Pulau Krayan dan Sumatera Utara, Lembang dan Jawa Barat, Sukabumi dan Jawa Barat, Kiasran dan Sumatera Utara. B. Nama barang tambang. Yang pertama ada batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Kota-kota penghasil batu bara. Yang pertama adalah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi sering dijuluki sebagai emas hitam. Adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Kota-kota penghasil minyak bumi: Cilacap Jawa Tengah, Balikpapan Kalimantan Timur, Musi Sumatera Selatan, Dumai Riau, Balongan Jawa Barat, Kilang Minyak Kasim Papua, Cepu Jawa Tengah, Pangkalan Berandan Sumatera Utara. Yang ketiga ada nikel. Nikel adalah unsur logam yang terbentuk alam dan memiliki ciri mengkilap serta berwarna putih berperak-perakan. Nikel ini merupakan salah satu dari 5 unsur logam yang paling banyak ditemui khususnya di kerak bumi. Kota-kota penghasil nikel: Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Muria, Nganjuk, Ngawi, Pandeglang. Yang keempat ada bauksit. Bauksit merupakan bahan mentah yang diolah menjadi sedimen grade aluminia atau SGA dan selanjutnya menghasilkan aluminium gijot. Kota-kota penghasil bauksit: Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Pulau Bulan, Sumatera Utara, Pulau Bintan. Yang kelima ada tembaga. Tembaga adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin caprun. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Kota-kota penghasil tembaga: Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, daerah Sumbawa Barat atau NTB Nusa Tenggara Barat, daerah Katingan Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, daerah Toli-Toli Sulawesi Tengah.
Yang keenam ada emas. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi yang lembek mengkilap kekuningan berat melean ducitle. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tetapi terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regia. Kota-kota penghasil emas: Gunung Pongkor Bogor, Martabe Sumatera Utara, Batu Hijau Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Gosowong Halmahera Maluku Utara, Tanjung Bukit Banyuwangi, Grasberg Mimika Papua. Ketujuh ada perak. Perak merupakan salah satu bahan mineral hasil bumi. Dalam tabel periodik perak memiliki lambang Ag dengan nomor atom 47. Kota-kota penghasil perak: Kendiri Sulawesi Tenggara, Kota Gadang Sumatera Barat, Celuk Bali, Martapura Kalimantan Selatan, Kota Gede Yogyakarta. C. Nama barang mineral. Yang pertama ada logam. Logam adalah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Logam merupakan salah satu dari ketiga kelompok unsur yang dibedakan dengan sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan metaloid dan non-logam. Kota-kota penghasil logam: Mimika Papua, Cikotok Jabar, Bangkalis Riau, Tangamus Lampung, Bombana Sulawesi Tenggara. Yang kedua ada non-logam. Non-logam adalah sebuah unsur kimia yang umumnya tidak memiliki sifat logam yang dominan. Mereka berkisar dari gas tak berwarna hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi. Kota-kota penghasil non-logam adalah Riau, Jawa, dan Pekanbaru. Jalannya perlawanan tiga kesultanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. A. Kesultanan Aceh. Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkannya. Pada 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henry Gush, dan di tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Namun, semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk melemahkan kedudukan Aceh. Tindakan semena-mena Portugis menimbulkan perlawanan pihak Aceh. Sebagai persiapan untuk menyerang Portugis, Sultan Alauddin Shah 1537 sampai 1568 mulai mempersenjatai kapal-kapal dagangnya dengan meriam dan prajurit terlatih, membeli persenjataan dari Calicut, India, dan Jepara, menyewa tentara bayaran, dan mendatangkan ahli-ahli perang dari Turki pada tahun 1567. Setelah semua persiapan selesai, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malakka yang bersekutu dengan Johor. Namun, Portugis berhasil selamat dan melakukan serangan balik pada 1569. Serangan balik tersebut dapat dipatahkan pasukan Aceh. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 tercatat sebagai penguasa terbesar Kesultanan Aceh di bawah kepemimpinannya. Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis sebanyak 2 kali. Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan VOC. Puncak konflik terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin Kesultanan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1684. Perlawanan terhadap VOC mereda setelah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji Pangeran Abu Nasar Abdul Qahar. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh VOC untuk melancarkan taktik dividen temporal. VOC membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Ageng. Sultan Haji diangkat oleh VOC sebagai penguasa Banten dengan menandatangani konsesi yang merugikan Banten. C. Sultan Agung Raja Mataram melawan VOC. Sultan Agung Senapati Ingalaga Ngamdurrahman memiliki cita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram dan mengusir VOC dari Jawa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Sultan Agung bermaksud membendung usaha-usaha VOC menjalankan penetrasi politik dan
monopoli perdagangan. Salah satu upaya adalah menghancurkan loji VOC di Jepara pada tanggal 18 Agustus 1618. Pihak VOC membalas dengan menghantam pertahanan Mataram di Jepara. Sejak itu sering terjadi pertempuran di antara keduanya. Sultan Agung juga bermaksud mengusir VOC dari Batavia. Untuk itu dilakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Namun sayang serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung wafat pada 1645 dan peninggalannya pengaruh VOC mulai masuk Mataram. Nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan politik pintu terbuka dan apa dampaknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Politik pintu terbuka yang diterapkan sejak 1870-an mengakibatkan perkembangan ekonomi kolonial yang pesat dan menimbulkan perluasan jabatan besar-besaran di jajaran pemerintah penjajah Belanda. Bersamaan dengan hal ini, pembangunan di luar Pulau Jawa pun telah dimulai, sehingga konsep Pax Neerlandica bisa segera diwujudkan. Meski begitu, kebijakan itu mendapat banyak tantangan dari para politikus Belanda karena membuka peluang bagi negara-negara lain, utamanya Jepang, untuk menanamkan modal di Nusantara. Pada awal abad 20, beberapa dekade pasca diberlakukannya politik pintu terbuka, perkebunan dan pertambangan besar yang dijalankan teknologi dan sistem organisasi kerja lebih maju mulai bermunculan. Produk-produk yang dihasilkan lebih ditargetkan untuk tujuan ekspor dan dikendalikan pengusaha yang berkedudukan di negeri Belanda. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya, yang pertama, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Yang kedua, modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Yang ketiga, penduduk hidup dalam kemiskinan. Yang keempat, menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Dan yang terakhir, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah saing dengan banyaknya barang-barang impor dari Eropa. Nomor 7. Jelaskan yang dimaksud dengan politik tanam paksa atau cultural cell. Apa saja ketentuan dan apa dampaknya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 sampai 1833. Dampak tanam paksanya, yang pertama, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Yang kedua, kelaparan dan kematian banyak terjadi di mana-mana. Yang ketiga, segi positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang keempat, rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan politik etis meliputi bidang apa saja ketentuannya dan bagaimana hasil dari bidang-bidang yang dijalankan. Pengertian politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda Indonesia, sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. 1. Bidang politik etis. A. Irigasi. Seharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat, tetapi nyatanya tidak. Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda. Yang B. Emigrasi. Pada program ini, rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. C. Edukasi. Meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, terjadi diskriminasi di dalamnya. Pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendapatan sangat rendah tidak diperbolehkan sekolah. Pada program ini, rakyat ditempatkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
pada perkebunan. Edukasi meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Terjadi diskriminasi di dalamnya. Pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendidikan sangat rendah tidak diperbolehkan sekolah. Hasil dari bidang yang dijalankan, yang pertama, munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. Yang kedua, terbangunnya saluran irigasi, pertanian, dan perkebunan. Yang ketiga, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Nomor 9. Apa perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah kebangkitan nasional? Jelaskan perbedaan karakter perjuangan masing-masing. Perjuangan sebelum kebangkitan nasional, yang pertama, sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. Yang kedua, menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. Yang ketiga, perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama atau bangsawan. Yang keempat, masih bersifat sporadis atau musiman. Yang kelima, bentukan perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan saja, belum lewat diplomasi. Dan yang terakhir, bertujuan mengusir penjajah bukan untuk memerdekakan Indonesia. Selanjutnya, perjuangan setelah kebangkitan nasional. Yang pertama, organisasi yang bersifat modern. Yang kedua, perjuangan lebih terarah dan terorganisir. Ketiga, bersifat nasional. Keempat, dipelopori oleh para kaum terpelajar. Yang kelima, perlawanan bersifat lanjut. Artinya, meskipun pemimpin tertangkap penjajah, rakyat Indonesia masih melanjutkan perjuangan. Yang keenam, mulai menerapkan cara diplomasi untuk memerdekakan Indonesia. Dan yang terakhir, tujuannya tidak lagi hanya untuk mengusir penjajah, melainkan untuk mencapai kemerdekaan. Perbedaan sifat pergerakan sebelum dan sesudah 1908 adalah apabila sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat kedaerahan, sedangkan setelah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional, lebih terarah, terorganisir, dan modern. Nomor 10. Jelaskan dampak dari kebangkitan nasional terhadap perjuangan menghadapi kebijakan pemerintah kolonialis. Pada awal 1942, Kaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan koloninya dari tentara Kekaisaran Jepang, dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan yang mengakhiri kekuasaan kolonialis Belanda di Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama 3 tahun berikutnya membawa begitu banyak perubahan sehingga Revolusi Nasional Indonesia dimungkinkan. Setelah Jepang menyerah kepada blok sekutu pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk melanjutkan kendali kolonial mereka atas Hindia Belanda. Untuk tujuan ini, Belanda memperoleh dukungan militer dari Inggris sehingga terjadi pertempuran berdarah di Jawa untuk memulihkan kekuasaan Belanda. Meskipun mengalami kerugian besar, kaum nasionalis Indonesia tidak bisa dihalangi. Pada tahun 1945, gagasan tentang Indonesia tampaknya tidak dapat ditolak. 11. Apa hasil dari kebangkitan nasional 20 tahun berikut dan 17 tahun kemudian? Jelaskan secara utuh, menyeluruh, efisien, padat, dan jelas. Sejak 1959, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, disingkat Harkitnas, yaitu hari nasional yang bukan hari Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959 untuk libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan memperingati peristiwa kebangkitan nasional Indonesia.